Oke guys, selamat datang di Cast Station Podcast Education. Oke, sebelum kita berbincang-bincang, kita kenalan dulu. Kenalin, aku Pingalin Duariningrum dari Prodi PGSD kelas 2H, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Alwitus Fadila dari Prodi PGSD kelas 2H, presensi 13. Dan saya Fizui Kapitan Listiawan dari PGSD juga kelas 2H presensi 41. Dan saya Aisyah Nurmaweswari Humaida dari Prodi PGSD kelas 2H, nomor absen 27. Saya Hidayah Dini Ramadhani dari Prodi PGSD kelas 2H nomor presensi 9. Oke teman-teman, kita mau bincang-bincang tentang apa nih? Kita akan Kita akan bicara tentang apa teman-teman? Landasan filosofis pendidikan. Oke, pasti banyak kan dari kalian bertanya-tanya, kenapa sih, kenapa? Nah, penuh dengan kenapa gitu. Yang pertama nih, pasti kalian tanya nggak sih, kenapa sih anak SD itu harus dididik? Kenapa? Apa kalau nggak dididik dia bodoh? Apa kalau nggak dididik dia nggak peduli sama lingkungannya? Apa kalau nggak dididik dia akan nakal? Kenapa? Apa nih menurut kalian? Nah, berdasarkan dari jurnal yang saya temukan dari jurnal Citra Dharma, mengapa anak SD perlu dididik? Karena untuk memperbaiki moral dan juga melakukan pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu sangat penting bagi anak-anak seusia SD. Kenapa sih pendidikan karakter itu penting, Mbak Alia? Karena pendidikan karakter itu untuk anak-anak bisa menyadarkan siswa tuh kayak lebih jujur, terus memiliki motivasi tinggi, peduli terhadap lingkungan di sekitar dia. Terus dia juga dapat bertanggung jawab, kreativitasnya juga dapat dikembangkan supaya menunjukkan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Oke, jadi gitu guys. Kenapa sih harus dididik? Karena supaya dia tuh bisa jujur, berkarakter, terus dia bisa bermoral juga yang paling penting. Karena dengan kejujuran, dengan moral itu akan membawa dia ke arah yang lebih jauh dengan lebih baik dan lebih positif. Gitu guys. Terus yang kedua nih, kenapa anak SD itu harus sekolah di usia 7 tahun? Nah itu kenapa nih harus 7 tahun di SD gitu? Apa kalau umur 3 tahun nggak boleh? Kenapa? Umur 4 tahun gitu misalnya masuk SD nggak usah PAUD gitu, boleh nggak? Boleh nggak Mas Yon? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Pinka, kenapa anak SD yang masuk itu harus berusia 7 tahun? Berdasarkan jurnal yang aku baca, anak usia SD 6-12 tahun itu disebut sebagai masa anak-anak middle childhood. Pada masa inilah disebut sebagai usia matang bagi anak-anak untuk belajar. Hal ini dikarenakan anak-anak menginginkan untuk menguasai kecakapan-kecakapan baru yang diberikan oleh guru di sekolah tersebut. Bahwa salah satu tanda permulaan periode bersekolah ini ialah sikap anak terhadap keluarga tidak lagi egosentris melainkan objektif dan empiris terhadap dunia luar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa telah ada sikap intelektualitas sehingga masa ini disebut periode intelektual. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa masa usia sekolah ini sering disebut sebagai masa intelektual atau masa keserasian sekolah. Pada masa ini, secara relatif, anak-anak mudah untuk dididik daripada masa sebelumnya dan sesudahnya. Nah, misalnya nih Mas Yo, sekolahnya tuh 6 tahun itu boleh nggak? Untuk anak usia 6 tahun, Iya, sebenarnya tuh boleh-boleh aja. Kalaupun di bawah 6 tahun, dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten seperti konselor sekolah atau psikolog atau dari orang tua sendiri sudah menyetujui. Oke, jadi gitu guys. Kenapa harus usianya 7 tahun? Karena dari sisi kesiapan itu dia sudah siap secara mental, intelektual, terus emosionalnya juga dia mulai bisa berkembang gitu ya teman-teman. Terus juga sebenarnya boleh aja masuk usia 6 tahun, cuma kan nggak semua anak yang usia 6 tahun itu bisa menyerap ilmu, bisa dikatakan juga kurang bisa untuk mengelola emosinya gitu. Nah, sedangkan ada orang tua yang menginginkan anaknya sekolah SD usia 6 tahun, tapi dengan syarat ada surat yang disebutin Mas Yo tadi, ada surat rekomendasi dari pakar ahli psikologis atau dari pakar bimbingan konseling seperti itu. Karena kan dari pakar psikologi sendiri bisa mengetes di
sana bahwa seberapa intelektualnya, terus emosionalnya, cara mengelola emosi anak itu gimana gitu guys. Jadi kayak gitu. Terus ada lagi pasti masih ada pertanyaan lagi nih di sini. Apa ya pertanyaannya? Nah nih pertanyaannya, kenapa sih guru SD itu gurunya guru mapel bukan guru salah guys, maaf. Jadi kenapa sih gurunya harus guru kelas bukan guru mapel ya, walaupun ada ya guru mapel kayak bahasa Inggris, olahraga, PAI gitu, pendidikan agama gitu ya. Tapi kenapa untuk mata pelajaran umum ini guru kelas yang menyampaikan bukan guru mapel? Kenapa nih kira-kira? Nah, menurut jurnal yang aku baca dari Universitas Islam Kalimantan, kenapa sih yang mengajar siswa SD itu guru kelas bukan guru mapel? Nah, guru SD itu mengajar semua mata pelajaran karena mereka bertanggung jawab atas perkembangan umum siswa dan memastikan pemahaman dasar dalam berbagai bidang. Nah, hal ini itu memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan siswa dan mengelola pembelajaran secara holistik. Nah, berbeda dengan guru mata pelajaran yang biasanya mengajar di sekolah yang jenjangnya tuh lebih tinggi. Nah, guru kelas itu mengajar di SD karena mereka mengajarkan berbagai mata pelajaran secara holistik, memberikan perhatian lebih pada perkembangan akademik, sosial, dan emosional siswa, serta menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan siswa. Gitu ya Mbak Dimitri jawabannya. Karena guys, guru SD ini nggak cuma menyampaikan materi pembelajaran, tapi kita juga harus bisa mendidik peserta didiknya supaya dia itu bermoral gitu. Jadi kita perlu pendekatan holistik, jadi secara kemanusiaan dari hati ke hati gitu. Jadi guru SD itu dapat memahami karakteristik dan keunikan dari siswanya, seperti itu guys. Nah gitu teman-teman. Terus ada nih satu pertanyaan lagi yang terakhir. Kenapa sih anak SD itu harus menyenangkan? Kenapa? Kalau misalnya nih di SD dia cuma dengerin gurunya ceramah, dengerin gurunya cuma jelasin materi doang, dia bakal bosan gak sih gitu loh. Kayak apa dia itu bakal nggak mau bu, nggak mau pak, aku maunya gini, aku maunya gitu. Kenapa harus menyenangkan? Kenapa Mbak Ais? Coba jawabannya gimana nih? Menurut salah satu artikel atau jurnal yang udah pernah saya baca, anak SD itu kan perlu merasa senang saat belajar karena di usia mereka pengalaman belajar yang menyenangkan akan membantu mereka tuh lebih masuk dan lebih paham gitu loh, kalau masih gurunya tuh asik gitu. Jadi oleh karena itu mau tidak mau guru tuh harus berperan penuh dalam menciptakan kelas yang kondusif, aktif, dan menyenangkan agar siswa tuh termotivasi pembelajaran dalam belajar. Salah satu strategi pembelajaran yang bisa diterapkan guru dalam pembelajaran ini dituntut agar oleh sebab itu mau tidak mau guru itu harus berperan penuh dalam menciptakan kelas yang kondusif, aktif, dan menyenangkan agar siswa termotivasi untuk belajar. Salah satu strategi pembelajaran yang bisa diterapkan guru dalam proses pembelajaran yaitu strategi pembelajaran learning by doing. Dengan strategi ini, para peserta didik dapat menjadi lebih termotivasi untuk belajar, agar langsung proses pembelajarannya itu lebih cepat memahami makna yang dipelajarinya. Karena pada dasarnya anak usia sekolah dasar itu kan masih suka bermain, masih suka asik-asikan, kayak masih nggak mau dibebani banyak hal. Jadi pembelajaran pun harus diciptakan secara menyenangkan sehingga peserta didik dapat termotivasi dan menikmati setiap proses pembelajaran yang dilakukannya. Nah, betul yang disampaikan oleh Mbak Elis tadi, karena anak-anak SD itu lebih suka seperti praktek-praktek yang diberikan oleh gurunya. Karena kalian semua pasti pernah SD kan, dan pas SD itu kalian tuh pasti disuruh praktek-praktek seperti dari baterai ke baterai itu disambungin ternyala lampunya. Anak-anak tuh lebih suka bermain seperti itu seusia SD. Ada eksperimennya gitu ya Mbak ya. Terus kita bisa outing class gitu kan. Terus tadi yang disampaikan sama Mbak Ais juga
belajar sambil apa ya, intinya kayak beraktivitas gitu. Jadi dengan aktivitas kita dapat membuat anak-anak tuh termotivasi buat belajar. Jadi kan anak-anak juga seneng belajarnya, enggak yang monoton, dia enggak bosan. Iya benar. Karena kalau anak-anak bosan pasti dia enggak semangat dong ke sekolahnya. Apalagi kan SD nih, sekolah dasar. Jadi kayak landasan banget untuk dia menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu. Jadi kan pasti kalau di SD dia menyenangkan, dia pasti bakal semangat ke sekolah. Iya. Gitu teman-teman. Jadi mungkin ini bincang-bincang singkat kita tentang landasan filosofis pendidikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys, terima kasih. See you.